Ya, Irsyadul Thalibin ini dibangun di tahun 1990. Jadi 1990 itu sudah berdiri, didirikan. Yang ditekankan di pesantren Irsyadul Thalibin yaitu alat pemahaman kitab kuning. Kayak nahwu shorof itu utama, ilmu tajwid, gitu, tauhid, itu yang kita tekankan kepada santri. Pendirinya almarhum bapak saya, almarhum Kiai Haji Masguri Ilyas. Jadi beliau itu mondok di Ganjar, setelah itu pulang ke sini, ada beberapa ngaji, akhirnya dibangunkan sama pendonatur, pendukung-pendukung itu membangun pondok pesantren Irsyadul Thalibin. Kalau niatan untuk membangun pondoknya tidak ada. Jadi kebetulan aja, dikarenakan terdesaknya para santri banyak, akhirnya kita membangun pesantren Irsyadul Thalibin. Dahulu, pondok pesantren konvensional hadir sebagai ruang pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian santri di dalamnya. Santri sini itu diwajibkan untuk pembelajaran kitab kuning dikarenakan untuk memahami suatu keagamaan itu semuanya kan dari kitab itu ya. Dan kita itu cara membacanya biar nggak salah, cara pemahaman makna. Karena kan di kitab kuning itu kalau nggak punya alatnya itu pemahaman banyak yang salah. Salah satunya makna lagi apalagi gitu. Sehingga banyak yang salah pemaknaan itu akhirnya terjerumus. Di lingkungan yang sederhana dan penuh nilai kebersamaan, para santri ditempa untuk memahami ajaran Islam secara mendalam melalui kajian kitab-kitab klasik, sekaligus belajar hidup mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Kesehariannya adalah proses pembentukan akhlak yang kuat. Tak heran, pesantren konvensional telah lama menjadi tempat lahirnya generasi yang berilmu, berakhlak mulia, serta mampu berperan sebagai penggerak dan teladan di tengah masyarakat. Kepribadian mandiri itu keinginannya dari kami selaku pengurus Irsyadul Thalibin itu agar anak itu punya pemikiran bisa berdiri, dalam arti keteguhan hati dan pola pikirnya itu tegak gitu. Terkadang kalau nggak diajarin seperti itu lemah dia. Setelah mondok mempelajari agama, lemah dalam sisi ekonomi gitu. Maka dari itu kita itu memberikan suatu pelajaran untuk kemandirian kepada mereka gitu, apalagi mengenai jenjang kedepannya itu gimana. Sebetulnya kalau kita itu berpikirnya gak cuma hanya di saat ini, jenjang kedepannya para santri itu nanti larinya kemana. Nggak harus ngaji aja, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu.
Karenanya, berbagai keterampilan kewirausahaan, pengelolaan usaha, hingga pengembangan potensi ekonomi produktif mulai diperkenalkan kepada para santri, khususnya di Jawa Timur. Harapannya, ketika kembali ke tengah masyarakat, mereka tidak hanya menjadi mampu syiar nilai-nilai agama, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha, membuka lapangan pekerjaan, serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Pengasuh pondok beranggapan usaha telur omega memiliki prospek yang sangat menjanjikan, khususnya di Kabupaten Malang, yang dikenal sebagai salah satu sentra peternakan unggas di Jawa Timur. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan sehat, mendorong permintaan telur omega terus bertambah karena memiliki kandungan omega 3 yang lebih tinggi dibanding telur biasa. Selain memiliki nilai jual sekitar 20 hingga 50% lebih tinggi, pasar telur di Malang juga masih terbuka lebar karena kebutuhan konsumsi masyarakat yang terus meningkat. Kondisi ini menjadikan budidaya telur omega sebagai peluang usaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi pondok pesantren Iryadut Tholibin, sekaligus sarana pembelajaran kewirausahaan bagi para santri. Omega ini bisa membantu untuk mencerdaskan atau ya ibaratnya membantulah ke kecerdasan para santri, apalagi balita. Kalau santri di Iryadut Tholibin ini kan mereka itu diajarin dua, Pak. Satu ilmu agama, yang kedua ilmu umum yang dituntut saat ini untuk negara, kayak sekolahan. Jadi untuk menjaga supaya stabil dalam pola pikirannya, ya kita kasih omega tersebut, salah satunya gitu. Ayam omega itu awal mulanya itu saya itu beli itu 200. Asik sekali gitu, Pak. Telurnya kok gitu langsung habis. Beli lagi. Ketertarikan saya sama omega itu dari ayam Elba ini, satu ayam ini bisa bertelur 300 per tahun. Dan kekuatannya jika diumbar ini bisa 3 tahun. Jadi modal itu satu kali bisa dimakan 3 tahun. Perputaran pakan melalui penghasilan tersebut. Perawatan ayam petelur omega pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan ayam petelur biasa. Namun, memerlukan perhatian khusus pada kualitas pakan untuk menghasilkan telur yang kaya omega 3. Ayam dipelihara dalam kandang yang bersih, memiliki sirkulasi udara yang baik, serta mendapat asupan air minum yang cukup setiap hari. Tingkat kesulitannya itu gampang stres ya, Pak. Terus kita kan belinya di USI. Sistemnya itu terkadang kalau masih umur 3 bulan 4 bulan itu merumpul, akhirnya banyak yang mati. Dan yang kedua mengenai telur itu melihat situasi cuaca juga. Cuacanya panas, ya berkurang.
pergantian iklim itu pun juga pengaruh. Lah itu keindahan menurut saya itu bukan kesulitan ya. Jadi kita selalu mendalami juga seperti itu. Kapasitas produksi tiap hari telur itu kalau pagi sekitar paling banyak 250, siang 50, malamnya sekitar 100. Pakan diperkaya dengan campuran bahan sumber omega 3 seperti biji rami, minyak ikan, atau bahan alami lainnya yang telah diformulasikan secara seimbang agar kesehatan dan produktivitas ayam tetap terjaga. Awal mula pakan kita itu murni dari jagung yang dicampur sama empok ini ya toh. Nah, ini jika kita makankan sama ayam elba, ini kita juga menggunakan elba ya. Ini kandungan ke omega-nya 36 tidak mencapai 369. Sehingga kita perlu juga ada campuran ini super red namanya. Nah, ini yang bisa memerahkan kuning telur. Nah, kuning telur ini jika sudah menjadi oranye, waktu dicek itu mencapai 369. Nah, bentuknya kayak serbuk ini. Sehingga untuk menyatukan itu kalau saya pakai air 1 hari 2 kali. Kasih makan pagi sama sore. Untuk pemanenan 3 kali. Telur itu. Nah, ini namanya yang bikin lebih mengorenkan kuning telur ayam ya ini. Para santri yang terlibat juga rutin melakukan vaksinasi, pemantauan kesehatan, dan menjaga kebersihan kandang guna mencegah penyakit. Dengan perawatan yang konsisten dan manajemen yang baik, ayam mampu menghasilkan telur omega berkualitas tinggi secara berkelanjutan. Kami mempunyai kapasitas luas kandang itu 30 meter kali 27 meter. 5 kotak karena kita sistemnya umbaran. Kapasitas per kotak itu bisa mencapai 300 gitu. Yang sudah produksi saat ini itu 3 kandang, jadi kita punya hampir 800. Yang lagi pembaruan ada 3 kandang di situ. Kalau masalah penjualannya itu alhamdulillah agak sulit. Misalnya peminatnya dari telur ayam omega itu peminatnya lebih banyak daripada ayam-ayam kampung biasanya. Cirinya itu kuningnya itu dalamnya itu oranye. Jadi itu yang disebut omega. Kalau yang lainnya kayak telur ayam kampung biasa itu kuning-kuning biasa. Dan ayam yang di Elba ini sebetulnya sudah mengandung omega, cuma tidak 369, 367. Kalau ingin mencapai 369 maka harus dikasih sedikit support lah, maksudnya supply lah, itu untuk mencapai 369. Keunikan di omega Elba itu gitu.
santri terlibat di Ayam Omega ini karena ya itu niat kita itu melihat ke depannya juga. Jadi awal mulanya itu bisa keterlibatannya itu dan dia minta terlibat. Diajak manen telur, diajak makan telur, diajak sedikit penjualan, mendapatkan uang kan. Nah ini hasilnya. Nah, sampai nggak ninggalkan istri, nggak ninggalkan anak ke depannya, tapi mendapatkan uang. Nah itu yang utama. Ya, terus kerjanya cuma pagi sama sore. Jadi kita ajak untuk dia itu senang dulu. Kita ajak senang dulu sehingga tertanam seperti itu. Nah, di Pondok Pesantren Iryadut Tholibin, para santri tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga menempuh pendidikan formal sebagai bagian penting dari proses pembentukan generasi yang berilmu dan berdaya saing. Semangat menuntut ilmu ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan pendidikan pada posisi yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Karena itu, belajar di bangku sekolah menjadi kewajiban yang berjalan beriringan dengan kegiatan mengaji dan pembinaan akhlak di pesantren. Nilai-nilai tersebut juga diterapkan di SMP Nahdlatul Ulama Bululawang, Kabupaten Malang. Tempat sebagian besar santri Iryadut Tholibin menempuh pendidikan formalnya. Menurut kami program yang ada di Pondok Pesantren Iryadut Tholibin berkaitan dengan telur omega ini sangat sinkron dengan yang pernah kita ajarkan di sekolah berkaitan dengan wirausaha anak-anak, nanti seperti itu. Karena santri diharapkan tidak hanya bisa mengaji, tapi santri tersebut bisa melaksanakan atau melakukan wirausaha yang itu nantinya untuk kemajuan santri tersebut di masa yang akan datang. Ya, jangan terlambat, disiplin, tepat waktu, jangan bolos, belajar yang rajin. Ya, siswa itu harus punya jiwa entrepreneur, jiwa wirausaha, agar nantinya yang seperti Pak Ulum sering sampaikan tidak membebani orang tua, tidak membebani masyarakat. Selain mendapatkan pendidikan akademik, para siswa dibekali keterampilan kewirausahaan agar mampu mandiri dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Pembelajaran usaha dan ekonomi produktif ini selaras dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal. Melalui berbagai kegiatan kewirausahaan, siswa diajarkan untuk kreatif, bertanggung jawab, serta mampu menciptakan peluang usaha. Sehingga, kelak tidak hanya menjadi pribadi yang soleh dan berilmu, tetapi juga produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Pembelajaran sistem marketing itu santri itu kita ajak, satu harus tahu hubungan sesama, ya toh. Di bidang orang ini di sini kita berhubungan ke sini, kita ajak ke penjual, pembeli kita ajak ke pembeli, bagaimana jalannya pembeli menjalankan, terus hubungan sama pembeli bagaimana, itu kita ajarkan. Dan terkadang ya kita antar sama anak pondok sendiri, cara berbicara, cara menawarkan, dari hasilnya cara pembagiannya bagaimana, itu kita ajarkan ke para santri. Salah satunya yang lebih mudah dari penghasilan, umpamanya telurnya ini 300 butir nih, nah 300 butir, makanannya 300.000. Nah, cara pengambilannya bagaimana, kan sisa 300 kalau harganya 2.000. Yang 300, yang 100 untuk makan, yang 100 untuk tabungan, nah, yang 100 lagi untuk penyiapan pembaruan. Salah satunya perputarannya seperti itu. Program kewirausahaan santri melalui pengembangan usaha telur omega membuktikan bahwa pesantren tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama, tetapi juga ruang lahirnya generasi yang mandiri dan produktif. Melalui kegiatan beternak, mengelola usaha, hingga memasarkan hasil produksi, para santri belajar bahwa bekerja dan berusaha merupakan bagian dari ibadah. Semangat inilah yang sejalan dengan program One Pesantren One Product atau OPOP, yaitu mendorong pesantren memiliki produk unggulan yang mampu menggerakkan perekonomian umat. Saya itu ikut 1 hari rapat di OPOP itu. Ternyata munculnya OPOP itu, kalau saya pribadi loh ini ya, kalau saya memberikan kekuatan besar bagi para pengasuh bahasanya ya, apalagi yang ada suatu usahanya, itu seakan-akan punya angin segar, karena kan beliau itu di OPOP itu membantu kesulitan dalam perizinan, salah satunya seperti itu, bisa membantu pemasaran gitu. Jadi sangat mensupport, kalau saya pribadi loh ya, mensupport. Kita nggak nambahin, ya memang adanya OPOP aja sekarang kita ketemu sama TVRI. Salah satunya alhamdulillah. Ya banyak izin kan kita nggak mungkin, Ustadz, Pak, memahami dunia perizinan itu. Ternyata di backup sama OPOP semua. Kemudahan bagi kita dalam segi kayak kita punya produk Omega gini ya, sistem penjualan. Saya bilang, Ustadz tolong dibantu untuk izin kehalalannya, izin peternakannya, itu melalui OPOP bisa. OPOP itu akronim dari One Pesantren One Product. Program ini
inisiasi dari Ibu Gubernur Jawa Timur di tahun 2019, beberapa waktu setelah beliau dilantik menjadi gubernur, beliau ingin sekali memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kemandirian ekonomi pesantren yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Inilah kemudian OPOP itu didorong melalui 3 pilarnya, yaitu pesantrenpreneur, kemudian yang kedua santrinya di pesantren diberdayakan, diberi materi, diberi ilmu, diberi praktek tentang kewirausahaan, dan yang ketiga jejaring alumni. Kami berharap dari pihak OPOP itu selalu mendampingi usaha-usahanya pesantren sehingga bisa memberikan semangat pada pengasuhnya, pengurusnya, dan bisa terbentuk jiwa kemandirian pesantren tersebut. Usaha telur omega yang dikembangkan Pondok Pesantren Iryadut Tholibin menjadi contoh nyata bagaimana nilai keislaman dapat diwujudkan melalui kemandirian ekonomi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu." Ayat ini mengajarkan bahwa kerja dan ikhtiar merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah. Dengan memadukan ilmu agama, pendidikan formal, dan kewirausahaan, pesantren diharapkan mampu melahirkan generasi santri yang berakhlak mulia, mandiri secara ekonomi, serta mampu menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat di masa depan.